C nih kerjakannya kayak gini, A kerjakan sama nggak? Oh berarti dia diskusi. Nah ini enggak masalah yang kayak gitu loh maksudnya gitu. Tapi kalau beda nih jawabannya gitu, oh berarti mereka nih kerja sendiri-sendiri, nggak kompak berarti. Gitu loh. Jadi lebih banyak daringnya kalau sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, lebih banyak daringnya ataukah luringnya. Dan itu juga bertemunya nanti itu kita tuh terjeda-jeda itu, tidak setiap hari ketemu, tidak juga setiap hari kita meet, itu tidak, karena ada jadwal-jadwal tersendiri gitu kan. Yang lebih banyak itu Bapak dan Ibu mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan antar sesama CP itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Antara kegiatan kita ke depan. Oh iya Pak. Karena berhubung di Ulok Kupai ini sinyalnya susah Pak. Lampunya sering mati. Jadi kami kalau informasi itu sering ketinggalan. Nah, itu maksudnya kan karena informasi kita sering ketinggalan, lampu mati, makanya kita perlu sekali menjalin komunikasi dengan kawan-kawan yang antar sesama kita gitu. Jadi jangan sampai apa. Dan itu yang saya maksud tadi. Karena kita itu bagian daripada kekurangan yang terdapat di Ulok Kupai. Nah, sementara kita yang ada di wilayah lain yang tidak punya kekurangan untuk sinyal dan informasi, maka dari itu saya katakan tadi, jangan menunggu ditanya atau diminta baru berbagi. Ada kesempatan pertama langsung bagi, terlepas daripada orang itu sudah dapat atau belum gitu. Nah, itulah namanya bentuk perhatian kita antar sesama kita dengan kawan, atau sesama kawan gitu. Dan kawan juga kan, kenapa belum minta? Karena yang tadi nggak tahu apa yang diminta, itu pertama. Yang kedua, ya mungkin karena faktor sinyal, apakah orang ini tadi sudah dapat apa belum, karena ragu-ragu, nanti takutnya diminta, aku belum punya. Nah, maka dari itu kalau kita yang sudah ada, langsung berbagi aja gitu. Nah, itulah bagian daripada yang harus kita pahami, antara satu dengan yang lain. Oh, yang ini kelebihannya ini, oh ini kekurangannya ini. Nah, makanya yang punya kelebihan berbagi kepada yang punya kurang, yang kekurangan ini tadi gitu. Itu salah satunya contohnya maksudnya. Heidi. Terima kasih. Belum, Yuda. Pak, siap. Mohon bimbingannya nanti. Aman, Bu Jiti. Ada tambahan dikit. Kita collab kita, Bu. Kawan-kawan. Ini tambahan perlu dikit untuk kawan-kawan, perlu diperhatikan. Kita jangan terkungkung dengan waktu yang diberikan. Artinya gini, nanti mungkin ada waktunya kita entah kolaborasi konsep, entah apa nanti kan, yang katakanlah orang 5 atau orang 3 nanti untuk berdiskusi, itu mungkin dibatasi oleh waktu. Nah, itu SOP. SOP itu kita tidak usah kaku. Bisa aja nanti kita itu berdiskusi di luar daripada waktu itu loh. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu semuanya nanti hanya berpedoman pada waktu yang tersedia, nah itulah yang disebut dengan keteter, kalau bahasa orang Jawa mungkin ya, keteter itu nanti tuh. Nah, artinya apa? Kita harus mau juga meluangkan waktu di luar daripada waktu yang tersedia. Karena kalau mengikuti waktu yang tersedia itu pasti kita akan keteter nanti. Nah, supaya jangan keteter, kita menyediakan waktu di luar itu. Nah, waktu di luar itu, apakah kita mengerjakan tugas yang hari itu? Bukan. Tugas hari itu kita kerjakan, tapi tugas berikutnya juga kita siapkan gitu loh. Ya, jadi besoknya di saat waktunya kita tidak lagi terlalu banyak untuk membahas. Udah siap bukan berarti udah instan ya, bukan udah jadi. Artinya kita hanya menyiapkan kerangka-kerangkanya. Nah, di saat diminta kita tinggal poles dikit-dikit. Itu triknya di luar daripada jam yang
sudah diatur, sudah ditentukan. Itu yang mau saya tambahkan. Izin bertanya, Pak Edi. Jadi kemarin waktu seleksi, saya kan masih terdaftar sebagai guru. Waktu itu masih PLT. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah untuk kedepannya itu bagaimana? Apa akan ada masalah kayak misalnya kalau guru tuh kan punya kelas, apakah saya bisa diakali misalnya milih kelas sekian untuk saya praktek atau gimana gitu, Pak? Terima kasih. Kayak aksi nyata seperti itu apa tidak harus memiliki kelas gitu, Pak? Mbak Rahayu. Iya, Bang. Saya tambahkan untuk Ibu siapa tadi? Eni. Ini jawabannya yang jawaban singkatnya aman itu Bu, bisa. Ya, bisa. Ibu tidak pegang kelas sebagai kepala sekolah, bagaimana nanti saya melakukan kegiatan di bawah, apakah saya harus pegang kelas? Iya, bisa. Ibu bebas pilih kelas berapa aja, silakan. Apalagi Ibu status kepala sekolah, malah justru itu lebih enak mengaturnya gitu loh. Nah, masalah aksi nyata itu bisa aja dilakukan oleh kelas yang lain, ya kan? Kelas yang lain yang bukan Ibu pegang, tetapi itu atas dasar inisiatif dan diskusi ataupun dari ide dari Ibu sendiri gitu loh. Tidak harus aksi nyata itu dilakukan oleh siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau kelas berapa lah gitu kan. Siapa aja boleh, kita aja melakukan atau guru-guru melakukan. Nah, jadi kalau kita mau ngambil peran sebagai kepala sekolah, berarti kita melakukan aksi nyatanya bukan terhadap murid, tetapi guru. Misalnya guru itu melakukan sesuatu, nah itu aksi nyata dilakukan guru atas dasar kepemimpinan kita. Itu bisa saja. Kalau kita mau menerapkan atas dasar kita ini sebagai guru kelas atau wali kelas, berarti kita harus bersentuhan dengan anak-anak yang kita lihat kegiatannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, Bu. Bisa semua, Bu. Jadi tidak menghalangi gara-gara hanya status perubahan. Cuma mungkin di dalam sistem administrasi CGP yang Ibu ini, Ibu tetap harus berstatus sebagai guru gitu, nah sesuai dengan pendaftaran di awal gitu loh. Nah, itu gitu. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lancar. Lancar Bu, dijamin, yakin lancar. Saya ragu-ragu.
Kelihatan dong. Kelihatan, Pak. Mari Bu, dilihat silakan Bu. Untuk kita-kita ya, untuk kita-kita aja. Kalau yang Belum, ada udah Belum, punya Pak. silakan Pak. Belum, Pak. Dari SMA 2, Pak.
Wes pokoknya sekulo manut jenengan Pak. Memang ada bagusnya Pak Azri. Ini pengalaman waktu PPG kemarin. Jadi ketika sebelum ujian kami ngumpul dulu. Ya buat kelompok ini Pak, tanpa ada dosen. Jadi kita bahas-bahas soal dan sebagainya. Alhamdulillah selesai dengan baik semua Pak. Betul Pak.